Halo semuanya, selamat malam. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-35 malam ini di 2 Agustus 2021. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Sis Uchen, yaitu Sis Wati. Dan saya akan mengundang beliau untuk masuk dan ngobrol. Selamat gabung. Jadi tinggal Sis Wati accept aja. Malam Sis Wati, Suki Malam Hotu. sih, Suki Hotu. Iya. Sis Brenda. Gimana kabarnya? Selamat malam. Baik, Sudah membaik ya? sudah Udah sehat. cerah tuh kelihatannya Sis. Jadi Sis Wati ini adalah seorang ibu rumah tangga dan beliau ini sedang membuat sabun skincare. Nanti kita ngobrol-ngobrol ke sana sedikit ya Sis ya. Nah, Iya. saya mau tahu dong cerita Sis Wati ini bisa bergabung sebagai Asmin Twin ini. Ini kan kita membahas cinta setiap Senin malam. Minum dulu sih. That's okay, minum dulu. Cinta ini kan cerita inspiratif, nampol, primaris kasih. Nah, gimana ceritanya sampai Sis bisa belajar meditasi nih? Ceritanya. Ceritanya. Ceritanya itu saya nyari-nyari meditasi sudah lama sih. Tapi Udah lama. belum ketemu. Ya. Oke. Terus sampai saya suka dengar Dharma dari YouTube gitu-gitu ya. Oke. Terus pas saya dengar yang Sis Brenda tentang sila dan karma kalau nggak salah. Oh, oke. Ya itu video Uh, orang paling suka mendengar video itu. itu saya sampai sekarang masih suka dengar. Dan saya dengar itu tuh kayak gimana ya? Awalnya tuh saya mikir, oh ini dasar banget ya. Karena kita kan dari kecil kalau belajar agama pasti ada belajar tentang sila, karma, gitu. Betul. Terus saya pikir, cobalah saya lihat. Begitu saya lihat, saya langsung yang kayak, wah sampai segini ya, yang dasarnya aja kita belum melaksanakan dengan penuh. Oh Iya sih, ternyata dulu gitu. juga saya begitu. Eh, makanya kenapa beruntungnya kita itu diminta sama Bantewi mengambil sila dalam bahasa Indonesia. Sila ini bro dan sis adalah kemoralan ya. Jadi ini yang kita basic kita ini hanya 6. Sebetulnya 5 Pak untuk rumah tangga. Tapi kita dikasih yang keenam, menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Nah, itu sangat basic. Nah, kenapa kita pakai bahasa Indonesia supaya kita paham dan mengerti apa yang kita baca. Jadi kita tidak sekedar ikut-ikutan. Karena dulu saya pernah loh sis, lagi bilang panatipata weramani sikap ada nyamuk di tepok. Kan nggak ngerti, cuman hafal Karena doang. tidak, iya, jadi cuma seperti beo aja ya zaman dulu itu ya. Nah, yang ternyata nggak cocok. Jadi, nah itu sebabnya kenapa kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita baca itu setiap pagi, itu bisa meresap. Udah sis praktekin belum? Seperti itu bukan? Begitu Ya, seperti dibaca itu. bahasa Indonesia jadi bisa lebih meresap. Benar, benar, benar banget. Dan itu penjelasan Sis Brenda itu bagus banget. Karena itu ngeling semua ya. Dan nggak cuman sila, tapi ada apa? Karma, ada tentang kehidupan lalu gitu-gitu ya. Jadi itu kayaknya saya jadi apa ya bagaimana? Pikir, saya mau cari nih. Saya cari Instagramnya. Dari situ saya cari Instagramnya Sis Brenda, saya coba cari. Terus saya lihat, oh ternyata ada belajar meditasi nih. Gitu. Hmm. Itu kapan tuh Jadi sis? Waktu sis itu ikut meditasi pertama? saya ikut meditasi pertama itu di bulan 12. Desember Bulan lalu ya? 12 Desember, ya. Tahun Desember lalu? lalu, iya pas banget anak-anak nih selesai sekolah lagi liburan. Ya, 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 ya. Iya, Kalau nggak sibuk ya sis, nggak sempat ya sis ya ya. nggak sempat.
pas banget, saya pikir oh iya saya ikut deh gitu ya. Terus saya ikut, itu baru cuman, saya kan belum tahu meditasi seperti apa begitu ya. Jadi saya Ah, yang kayak cobain dulu lah, belum tentu saya bisa gitu ya. Jadi pengen tahu dulu. Udah saya ikut online one day retreat itu, terus saya pikir ternyata meditasi itu asik ya, enak ya gitu. Kalau enggak kan saya yang wah, suruh duduk meditasi 30 menit, waduh, beberapa menit aja kayaknya saya nggak bisa. ya itulah pengertian umum yang keliru Ya, karena sudah mungkin pernah mengikuti teknik lain yang nggak ada joy-nya. Malam-malam si swelling, kurang ada joy, rasa bahagia. Kalau kita happy meditasinya, makanya bisa enak dan Siswati bilang betul. Kok iya, nggak enak nggak banget. ini nggak berasa ya waktu misalnya. Benar. Nah, Dan itu rasanya happy gitu kan, memang enak banget deh. Terus saya tuh memang belum pernah ikut meditasi teknik-teknik apa gitu ya. Jadi memang oh, ini oke. pengalaman pertama gitu. Nah, terus udah begitu, cuman pemikirannya kan meditasi itu susah. Harus fokus, harus kayaknya stres banget gitu. Uh, Begitu. Nah, setelah saya ikut enak 1 hari, baru saya mikir, Husbandnya ini siapa sih? Sis Yuni ya? sis Yuni benar. Oh iya iya Iya, iya iya. cuman saya mikir kan cuman 1 hari, kayaknya saya butuh lebih gitu, supaya saya benar-benar tahu. Nah, Betul. terus saya habis ngobrol sama sis Yuni, ya udah deh, nekatin deh, nekat-nekatan. Tapi jadi berapa lama tuh? Nggak cuma 10 hari, pasti lebih ya sis ya? Lebih 20 hari sis. Ah, good. 20 hari gitu. Harinya tuh Terus sebenarnya setelah 20 hari, hasilnya apa tuh sis? enak banget. Beneran deh. Beneran itu kayaknya saya menemukan kehidupan, menemukan Oh, kehidupan lah memangnya gitu. tadinya belum ada kehidupan. Bukan maksudnya menemukan oh indah banget ya ternyata, berbeda lah, berbeda banget gitu. Jadi sudut pandangnya jadi berubah gitu. Tadinya kan Ah, masih yang namanya kita hidup itu ada masalah, masih suka mengeluh, banyakan mengeluhnya malah. Kok saya ah. begini, kok saya begitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. semakin ngerti, nerima gitu. Makanya saya sangat bersyukur banget gitu saya ikut ini tuh benar-benar. Dan kelihatan loh dari wajahnya sis Wati ini. Kinclong. Iya, Jadi nggak perlu botox ya sis ya. nggak usah Meditasi aja botok, yang rajin ya. meditasi aja, benar. Terus perubahan apa yang sis rasakan yang paling signifikan tentang diri sendiri? Nih, jadi yang paling itu ya, jadi selama ini kan kita belajar, kita dengar Dharma, kita apa, kita belajar. Kita tahu, oh kita nggak, jangan marah-marah gitu. Terus kita jangan, suka gosip-gosipin orang, ngomongin orang, gitu-gitu kan. Cuman Ya, setiap ada sesuatu yang men-trigger kita untuk marah, begitu, pasti ada rasa emosi muncul. aha, Nah, kalau waktu dulu itu mungkin memang saya nggak gitu suka marah orangnya, gitu. Tapi itu ditahan, masih kayak dengan usaha yang ekstra ya. oh, Kita tahan. Oh uh, sabar, oh sabar gitu. ya, ya, Cuman dari setelah meditasi inti bisa jadi kayak otomatis di switch gitu. ya, Ya, betul. gitu. Jadi Malam sis Yuni nih benar-benar asmennya nih iya malam udah siswi. nyapa. Sis Welling bilangnya makin cantik dan muda, betul. Ah, Sis Kenapa? Karena Welly, saya kan terima lihat kasih wajah banyak. orang.
Saya kan kalau orang mau gabung di Asmen kan saya interview dulu kan, saya lihat dulu wajahnya gitu. Dengar dulu suaranya. Kira-kira betul udah mengalami atau belum gitu ya. Dan saya lihat siswati itu paling rajin ikut kalau saya lagi sharing dhamma. Iya, saya suka banget. Soalnya selalu ya dapat sesuatu gitu. Kayak misalnya waktu sama masih lagi online retret sama Sisi ini. Terus kan bahannya sila, Paticca Samuppada, empat kesunyatan mulia, begitu-begitu kan. Saya sempat Ah, ngomong tuh sama Sis Yuni, kayaknya ini diulang-ulang. Maksudnya saya udah belajar ini dari SD. belajar, tapi beda dengan Bener. pemahaman loh sis. Itu benar. Benar sekali. Nah, itu berbeda banget. Kalau itu kita hanya tahu, Yes, gitu. Dan di meditasi ini kita praktekin. kita praktekin Saya dan dapat betul-betul kita mengerti jadinya apa itu paticca ya, samuppada, apa itu empat kebenaran mulia. benar. Jadi Ya, benar-benar dapat gitu. Itu yang menurut saya jadinya apa ya? Saya sangat bersyukur banget dalam kehidupan ini tuh saya bisa eh, belajar meditasi, mengerti apa itu sebenarnya ajarannya. iya, iya, betul. Jadi lebih bisa. Dan untuk diketahui oleh bro dan sis bahwa kami mengajar meditasi ini bukan hanya untuk Buddhis. Siapapun yang kepengen belajar meditasi itu bisa. Nah ini ada komentar dari Dr. Mirna Hadi. Senangnya bisa mendengar kedamaian dalam sharing ini. Walau saya muslim tapi jadi lebih tenang lagi mendengar Bu Brenda. Oh terima kasih sis. Ya, jadi tidak ada masalah. Siapapun boleh belajar meditasi. Nanti Sis Mirna belajar aja, nanti daftar. Daftarnya saya ketikkan ya. Jadi Sis bisa ke saya masukkan nih. Ups, saya masukkan damasuka.org.id. Jadi nanti Sis boleh masuk ke sana, kemudian tinggal daftar aja. Daftar kemudian meditasi. Nah, ini dia post. Oke. Jadi sis boleh mendaftar supaya mendapatkan hasil. Jadi banyak juga teman-teman kita ya siswati ya yang bukan Buddhis, Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang tidak beragama. Jadi ya semuanya mendapatkan hasil dari meditasi ini. Terus gimana sis bilang bersyukur dalam hidup sebagai tema? Apa yang sis syukuri? Saya mensyukuri itu satu yaitu dari boleh dibilang di dalam berumah tangga itu banyak sekali ya. Semua orang pasti mengalami banyak setiap Oh hari iya, gitu betul, kejadian-kejadian. Tapi betul. itu tuh karena kita belajar bermeditasi itu nggak cuma duduk bermeditasi, tapi kan ada yang kita pelajari, dharma-dharmanya ada yang kita pelajari. Itu tuh kayak apa? Kayak nyuci ya, dicuci kitanya, batin kita dicuci begitu ya. Jadi kita mensyukuri setiap hari itu, ternyata berkah banget gitu. Kita dengan mengerti itu kita berkah banget. Kita mengurangi Ya, emosi, kita mengurangi berbuat karma yang tidak baik begitu. ya, Jadi saya tuh sangat bersyukur banget gitu bisa mengerti ini tuh benar-benar ya. berkah Sis banget. Clara mau ikut meditasi tadi sudah diketikkan daftar ke damasuka.org.id. Sudah dimasukkan tadi. Sis Welling juga sudah masukkan. Jadi bisa klik ke sana dan daftar online retreat. Dan online retreat ini cerita sis seperti apa sih online retreat supaya Ya, bro dan sis yang mendengar ini tahu.
Kan sis ikutnya Jadi, pertama kali malam suhunan siu kanten sudah bergabung nih Trovo. jadi online retreat ini tuh juga sesuatu hal yang kita syukuri juga ya dari pandemi ini. Ya, Baru betul. ada online retreat. Jadi kita nggak perlu yang harus pergi ke suatu tempat, nggak perlu meninggalkan keluarga ataupun Betul. pekerjaan. Kita bisa bermeditasi dengan meluangkan waktu ya. Memang harus Ya, serius tapi benar-benar walaupun online di rumah, tapi kita yang apa namanya serius ya menjalaninya itu serius gitu. ya, ya. Seakan-akan kita emang lagi retret begitu. Kalau saya Ya. begitu ya. Seperti di Jadi tempat gitu. Ini suhu nih ya mau belajar meditasi online dong, hahaha. Suhu udah canggih. bener suhu udah canggih, udah top level gitu. Jadi Terus cuman kita pagi meditasi, kita baca doa, kita meditasi pagi. Setelah itu kehidupan setengah jam ya sehari-hari sis seperti minimal biasa. ya. Iya, setengah jam minimal. Terus kita duduk, kita beraktivitas seperti biasanya, tapi saya itu mengurangi sisi waktu itu. Kayak hal-hal yang nggak penting gitu ya. Terus nonton-nonton drakor lah, begitu memang saya Hmm, kurangi gitu. ya, Karena saya mau itu kita seperti retret, tapi saya masih punya benefitnya itu saya bisa melakukan tanggung jawab saya di rumah. ya, Nah, betul. jadi Sis ada punya waktu berapa itu anak sis? 3 sis. Oke. Dan Jadi berat memang ya, jadi kegiatan di rumah, iya iya kehidupan di kegiatan. rumah itu nggak bisa ditinggal gitu kan. Betul. Jadi kalau nggak karena online retreat mungkin saya juga nggak belajar meditasi sis. Ya untungnya online retreat Iya, ini memang sudah dimulai sama Bante Wim sudah lama. Sudah saya aja dipaksa mengajar itu 2000 berapa ya? 2012. Terus sampai 2016. Sesudah 2016 baru saya lepas ke Asmen sampai sekarang. Jadi memang perjalanan ini bagus program yang Bante Wim buat sehingga membuat orang tuh bisa meditasi terutama sekarang di masa lagi pandemi yang seperti kita bicarakan minggu lalu dengan Sis Ivana bahwa orang ini rata-rata stres di masa pandemi. Tapi kenapa sih kita pada nggak stres? Karena kita punya channel. Kita punya channel untuk meditasi dan melakukan 6R itu. Ya mau ngapain stres lah, semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang usaha menurun. Ya kita jalanin aja lah kehidupan kita gitu ya. Jadi bisa lebih nyaman. Terus sis, apa kesan sih setelah masuk di dalam grup Asmen untuk mulai mengajar? pertama itu waktu diajak ya saya yang oh apa saya bisa ya. Cuman kepikiran begitu, apa saya bisa ya? Saya cuman kepikirannya, udah saya ngikutin aja deh bimbingan dari Asmen saya dan Sis Brenda. Jadi ibaratnya apa ya? Jadi murid yang nurut. Iya, ya memang jalannya begitu. Iya, Karena kan jadi semua, murid. semua program ini sudah dibuat dengan baik, tinggal dipakai sebenarnya. Ya, terus waktu ngajar, cerita dong sis, pengalaman siswati ini kemarin kan ikut membimbing youth camp ya, dengan Ya, you online juga. can. Yang Benar. youth camp ini usia 11 sampai 18 bro dan sis. Jadi bulan Juni kemarin di libur sekolah itu kita membimbing anak-anak supaya bisa meditasi. Tapi fun, ada gamenya, ada pokoknya seru deh. Nah gimana tuh pengalaman siswati saat membimbing mereka? Nah, itu kan pengalaman pertama juga. Ya, ya. Semuanya serba pertama dan spesial pokoknya di Twim ini. Terus itu benar-benar ya saya cuma mikir, saya pengen tahu juga nih, apa ya anak-anak
kecil 10 tahun, 11 tahun itu bisa ya, gitu kan. Aha. Karena kan meditasi harus duduk setengah jam gitu kan. Terus saya yang ya udahlah saya coba, saya juga ikut. Ternyata mereka beneran bisa loh. Iya. Dan ya mereka benar-benar bisa, benar-benar wah saya lihatnya mukanya juga senyumnya, duduknya mereka bisa. Ternyata mereka paham. Yang Aha. satu, kedua ada gamesnya kan, ada Ya. games-gamesnya gitu. Ternyata saya baru ngeh gitu. Oh ternyata kayak bermain games di online gitu begitu ya caranya gitu. Ternyata seru dan keren-keren Iya. ya. Ini tuh eh, anak-anak muda, benar-benar anak-anak remaja itu mereka semua yang bikin acaranya. Wah, saya bilang salut, salut beneran. Remaja yang membuat games. Jadi mereka itu semangat banget. Dan kita hanya memfasilitasi jadinya sebenarnya. Dan kita bantu sebanyak yang kita bisa bantu. Jadi itu akan menjadi bekal untuk mereka. Jadi banyak sekali murid-murid TYC, ini kan udah TYC ke-7 yang kita lakukan ya sis ya. Jadi youth camp ini asalnya itu datang ke tempat retret 5 hari. Mereka pengen pulang, ada yang nangis, nggak betah gitu kan. Ya karena nggak biasa. Tapi dengan adanya fun, game, dan lain sebagainya, acaranya juga jauh lebih padat kalau lagi datang ke tempat retret itu sendiri. Ya buat mereka itu malah jadi nggak mau pulang. Yang saya dapat informasi, mereka nggak mau pulang, betah mau Jadi lagi, betah. kata jadi pertanyaan. Waktu tidur mereka mau meditasi katanya. Wah itu luar biasa ya, itu menambah semangat saya sebenarnya. Benar. Jadi amazing, anak-anak tuh bisa belajar, mereka mendapatkan hasil itu rasanya benar-benar bikin kita senang. Terus waktu pembimbingan meditasi itu apa pengalaman sis? Pertama, karena saya kan belum ada pengalaman apa-apa. Terus pas yang hari pertama itu, yang Sis Lucy mati lampu. Oh, Sis Lucy mati lampu. Kelabakan bingung. Saya untung ada Sis Ivana yang bantuin juga. Karena saya kan oh nggak tahu sama ya. timnya satu sisi Iya, mana ya? satu tim ada Sis Ivana. Wah, saya bilang Sis Ivana pinter banget gitu ngebimbing anak-anak. Gitu. Terus setelah itu dibagi grup gitu. Sama Sis Lucy diajarin begini. Wah, saya mulai belajar dari sana. Mulai belajar dan saya juga mulai belajar kalau sama anak-anak itu bagaimana ngomongnya. Hmm. Itu ngikutin anak-anak. Karena kan kalau kita kan dewasa itu terlalu banyak serius. Oh ternyata Iya. sama anak-anak itu kita lebih lembut gitu ya, lebih ini dan itu enak banget gitu, senang banget rasanya. Iya. Bahagia banget Karena gitu. lebih santai, lebih fun gitu kan. Iya. Anak-anak pun yang tadinya pertama tuh mukanya galak gitu ya. Udah hari terakhir wajahnya itu udah pada punya senyum gitu. Iya. Jadi kita ngelihatnya juga seneng. Mereka Iya, bisa itu meditasi. saya foto juga, bagus banget gitu. Mereka lagi duduk meditasi itu fotonya bagus banget mukanya. Ternyata anak-anak itu hebat, mereka benar-benar hebat. Iya, benar Dan dari kita situ jadi kan, semangat. benar. Jadi kita tahu, oh ternyata meditasi itu nggak cuma buat yang dewasa. Ternyata anak-anak pun sebenarnya bisa gitu. Asal mereka Betul. mendapatkan pengarahan. Iya. Wah, thank you nih komentarnya, wajah Sis Brenda cerah. Nah, ada komentar dari maminya nih. Sis Dian Juliantin, anak saya Clareta jadi muridnya Sis Wati. Iya. Itu dia. Itu Ini bagus salah banget tuh, satu. Clareta.
Clareta itu meditasinya Serius ya bagus banget. meditasinya ya, Ya, Sis ya? itu sepanjang meditasi itu tersenyum dan mukanya tuh enak banget dilihat. Iya, Aduh, bagus enak banget. banget dilihat, bagus banget. Iya. Ada pertanyaan dari Dokter Mirna Hadi. Ibu, kenapa meditasi di dunia ini menjadi sangat penting? Apakah posisi meditasi dibandingkan ibadah agama masing-masing? Siswati mau jawab dulu. Meditasi Kenapa ya, meditasi menjadi sangat penting? ya. Jadi kita itu sehari-hari itu sudah banyak kegiatan, pikirannya banyak. Jadi kalau kita pada saat kita duduk bermeditasi, kita menenangkan batin kita, terus kita apa namanya, membersihkan kekotoran-kotoran yang di batin kita, kemelekatan kita. Mungkin ada kesel, ada marah, ada kesalahan. Jadi itu kayaknya kita memaafkan diri kita. Kalau dari saya. Ya, betul. Meditasi ini menjadi penting. Sebenarnya tidak menjadi masalah, sekali lagi agama apapun, siapapun bisa meditasi. Meditasi ini pertama kita mengenali diri kita sendiri, karena di situ banyak sekali gejolak-gejolak yang muncul, yaitu kemelekatan kita. Ya, jadi kalau Sis Mirna tahu, kemelekatan kita ini bisa terhadap keluarga, bisa kepada pekerjaan kita, bisa kepada makanan, bisa kepada apapun, binatang peliharaan kita, keluarga, orang tua, anak-anak, saudara, itu menjadi kemelekatan. Dan saat kita sedang meditasi, kita lagi bersama objek kita. Tiba-tiba pikiran kita ini bisa melayang. Kenapa pikiran itu bisa melayang? Karena kemelekatan kita itulah. Jadi kita lagi enak-enak duduk gitu santai. Tau-taunya mikirin, waduh nanti anak saya makannya gimana ya? Besok saya kerjanya gimana ya? Jadi begitu, itulah yang menjadi kemelekatan kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedangkan meditasi ini kita jadi mengerti, oh ternyata ini adalah kemelekatan kita kepada keluarga kita. It's okay untuk sayang kepada keluarga, sangat bagus untuk bisa sayang, tetapi bukan untuk dilekati. Nah, dilekati ini begini, misalnya, semua orang tua pasti sayang anak. Yakin saya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Tetapi kalau misalnya itu menjadi kemelekatan yang terlalu berlebihan, itu menjadi sumber penderitaan. Ya, jadi supaya kita bisa mengerti, oh ini nih kemelekatan saya, ya udahlah sekarang saya lagi meditasi untuk diri saya sendiri, saya mau bahagia, saya bisa lebih tenang pikiran kita, tidurnya lebih enak, hubungan kita dengan keluarga kita juga makin membaik karena kita punya cinta kasih. Meditasi yang kita lakukan, Sis Mirna, adalah meditasi cinta kasih. Ada komentar dari Sis Mirna, Siswati suaranya menenangkan sekali. Betul. Nah, Siswati, jadi saya juga mau mendengar. Siswati ini kan belum lama ini baru sembuh nih dari COVID ya. Ketular sama suami ya Sis ya. Terus bagaimana proses penyembuhannya dengan meditasi juga Sis? Siswati, udah, oh, nggak dengar kah? Oh, pakai ear. Oh, ada gangguan audio, iya. Coba kalau nggak pakai itu, earphone bisa kedengeran nggak? Nah, coba kalau begini kedengeran sih. Ya, Udah. jadi nggak usah pakai earphone aja. Nah, yang saya tanyakan tadi itu kan Siswati belum lama nih kena COVID ya, dari keluarga, dari suami. Terus bagaimana meditasi ini membantu Sis sampai bahkan Sis bisa meditasi lebih dalam. Nah ini yang luar biasa ya, karena orang sakit itu kan rata-rata bermasalah dengan fisik. Nah, tapi kalau kita bisa meditasi, pikiran kita tidak terganggu.
Seperti itukah yang sis alami? Ya, jadi begini, kan saya kemarin itu kena COVID dan cukup lumayan saya bilang, karena saya belum pernah merasakan sakit yang seperti ini, gitu. Dan Seperti apa di tuh sis? aduh sakit banget kalau saya ya, karena saya belum pernah merasakan sakit yang seperti ini sakitnya gitu. Jadi Sakitnya itu di badan mana? Di kepala kah? Atau di tenggorokan? enggak Atau kepala enggak badan saya itu sakit semua. Sakit semua sampai ke oh, tulang-tulangnya. Terus wow. napas itu seperti kayak nggak masuk. Kayak cuman nyampe nyangkut di dada gitu. Tapi saya nggak sesak napas gitu. Hmm. Heeh. Terus badannya panas, nanti turun, nanti kedinginan, nanti keringatnya itu keluar. Saya tuh kayak orang habis keramas. Wow. Terus Wah, bisa begitu bat, ya efeknya ya? iya batuk itu saya nggak berhenti, begitu deh. Terus karena saya lahirannya kan sesar, jadi sesar Mhm. itu bekas sesarnya itu kayak baru kemarin saya habis sesar, sakitnya banget Wow. karena batuknya nggak Wow. berhenti. Heeh. Oh, Terus oke. otomatis saya Tanggal itu berapa minum, waktu sis positif? saya Ketahuan gitu, positif udah mulai itu dapat ketahuan simptom. tanggal tanggal 6 apa 7 kalau nggak salah. Bulan Juni ya? Kayaknya ya Juli, 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 Juli? Juli. Oh, oke. Iya, Oke. baru kayaknya ini baru sembuh 2 minggu. Iya, 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 iya. Jadi memang apa sakitnya itu nggak lagi-lagi deh, nggak saya bilang angkat tangan itu beneran nggak sanggup. Iya. Tapi Tapi saya dalam beneran. sakit, ya ceritanya seperti apa tuh sis? Ini sis Jadi ketular dari suami ya? Benar ya? ya suami saya malah tuh cuman anosmia, nggak bisa cium. Oh, oke. Oke. Cuman itu, jadi batuk dan lain-lain tuh nggak ada. Jadi begitu Hmm. saya kena, saya kan cuma mikir, oh paling anosmia doang gitu ya. Atau paling cuma kayak flu biasa gitu. Tapi Mm-mm. nggak taunya semakin hari semakin parah gitu. Sampai saturasi oksigennya juga turun. Nah, Sampai ke berapa sis? terus paling rendah itu sampai 88 deh, paling rendah. Tapi Oke. dia naik turun naik turun. Cuman saya Mhm. tetap saya pakai oksigen gitu. Oke. Isoman ya sis ya? Saya isoman, bener isoman. Cuman Anak-anak ya gimana? anak-anak untungnya anak-anak, terus saya kan ada mertua di rumah, ada orang tua. Untungnya mereka semuanya sehat sih. Untungnya Wow. mereka semua sehat gitu. Aha. Cuman ya memang kita harus jaga banget ya. Jaga banget, yang penting jangan kalau mau isoman di rumah itu benar-benar jangan kecampur deh gitu. Memang harus siapin tempatnya gitu. Mhm. Terus makan itu sangat penting, makan yang bergizi. Karena ada kayak kasus saya ini, saya nggak bisa makan. Nggak Jadi bisa makan makan? itu susah banget makan tuh, saya sampai paksain makan. Rasanya tuh, aduh, mungkin kalau saya belum bermeditasi, saya sambil makan sambil nangis kali sih. Oh, kenapa? Bener, Apakah tenggorokannya sakit atau enggak, gimana? enggak. Cuman Enggak, tapi rasa nggak nafsu makan. penolakan untuk makan. Jadi begitu Oh, melihat makanan itu saya udah yang wah nggak mau makan gitu rasanya. Gitu. oh, Cuman saya menyadari kalau saya tidak makan, saya mau dapat nutrisi dari mana? Mau iya, melawannya dari mana? Kalau hanya iya. dari obat itu tidak mungkin, gitu. Terus saya paksain makan. Terus mertua saya bikinin apa tim daging yang ambil Wah, sarinya, gitu-gitu. Jadi yang beruntung benar-benar sekali ya. ya beruntung banget ada orang tua yang jagain kita Bis- gitu. Makanya Iya, itu iya, sangat-sangat iya. sangat-sangat bersyukur ya kita yang masih Aha. ada orang tua. Nah, terus kalau bermeditasi itu pada saat sakit.
kalau sakit biasa saya itu masih bisa meditasi. Tapi Aha. kemarin COVID ini benar-benar saya mengalami apa ya, kesulitan banget bermeditasi. Saya sampai bingung juga sih, sebenarnya bingung. Kenapa ya? Saya susah banget. Paling 5 menit loh, Sis. 5 Mhm. menit, 10 Mhm. menit gitu. Padahal sis duduk yang terlama itu bisa berapa lama? Saya bisa sampai 2 jam gitu. Ya, duduk. Heeh. Tapi ini Iya. cuman 5 menit, 10 menit. Saya bingung, Mhm. benar-benar saya bingung sendiri sebenarnya. Tapi ya udah kita 6R ya. Rasa-rasa kayak Iya. gitu itu di Iya, iniin. Terus benar. ada pikiran-pikiran sebenarnya kayak up and down gitu ya. Ada pikiran-pikiran kayak negatif gitu muncul loh, Sis. Muncul. Iya. Cuman kan ya kita 6R lagi gitu, iniin Good. lagi. Untungnya udah Cuman punya alat nih ya iya, untuk bisa udah on-air. punya. Iya, benar. Itu sangat bersyukur kita bermeditasi ya, Sis. Udah belajar Ah, duluan gitu. Coba ah, kalau pada saat sakit baru mau belajar itu kayaknya gak bisa. sulit ya. Sudah sulit banget. Karena kita mau duduk bermeditasi pun itu sulit. Cuman untungnya Ya. itu ketika tidak duduk bermeditasi, itu bisa tetap tenang. Bisa tetap Hmm. tenang. Nah, itu pikirannya bisa gitulah. Pokoknya nggak tahu gimana bisa tenang aja. Walaupun badannya sakit, tapi pikirannya bisa tenang gitu. Iya. Heeh. Badan sakit tapi pikiran tidak sakit. Iya, nah jadi saya usahain sih, walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma berapa menit, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada Heeh, enggak. Iya, bagus sis. bener, Hmm. bener. Terus kan kayak sis Welling begitu. Sis Welling juga yang kayak kasih semangat. Sis Dita, Sis Alan, Sis Yuli, ya semua asmen yang di tim lah ya, memberi Iya. semangat gitu. Terus Ah, yang kayak supaya kita itu tenang, tetap tetap bermeditasi dalam hidup gitu ya, dalam kehidupan gitu. Walaupun ah. nggak bisa duduk bermeditasi gitu. Jadi itu sangat membantu sih, Sis. Sampai Ya. terakhir-terakhir saya udah eh, dibantu sama Fomega, tim Fomega. Itu Apa benar-benar tuh tim Omega supaya bro dan sis yang iya, mendengar tuh benar. tahu. Saya itu dari hari ke-7 itu mulai berasa nggak enak banget. Tadinya saya isoman di hotel, Sis. Oh, Karena oke. saking saya takut anak-anak kena ya. Jadi saya isoman di hotel berapa hari itu. Tapi Sendiri sama sis. kenapa? Sendiri isomannya. Iya, benar sendiri. Terus saya semakin hari itu semakin nggak enak badannya. Sampai hari ke-7 itu saturasinya langsung berubah. Langsung benar-benar turun. Terus tensi tensi darah saya itu ngaco banget. Yang bawahnya itu Oh, bisa sampai tinggi banget. Benar-benar ngaco banget. wow. Terus suami saya bilang, kamu pulang deh. Terus saya masih ragu untuk pulang. Cuman suami saya Mhm. bilang, kalau kamu nggak pulang, nanti kalau ada apa-apa susah gitu. Karena kan nganterin makanan apa semua itu juga udah repot. Walaupun di hotel Mhm. tetap saya dianterin makanan gitu. Oh, wow. Mm-mm. Jadi repot Nih, terus. sis, ada komentar nih dari sis Welling. Siswati hebat banget perjuangannya. Dari yang benar-benar udah drop sekali, apapun yang disarankan dilakukan. Ya saya Function, dana, dan sebagainya. benar, Good, bagus. saya mengikuti apa yang apa saran apa semuanya saya ikutin dan saya sangat bersyukur sih itu kangen banget, terima kasih gitu dikasih arahan Ya, harus berbuat apa karena pada saat kita sakit itu kan kita nggak sudah bisa bingung kita mikir. mau bagaimana ya jadi Ya. ada orang yang memberitahu oh iya ya saya harus lakukan Mhm. ini ya gitu diikutin dan benar-benar dari hati ya dari hati kita Iya. benar-benar
tulus Sis banget. function sendiri atau diwakili sama suami? Nah, itu function pun saya dibantu sama Aspen Tuim. Bro Bener-bener, Jeffrey. iya Bro Jeffrey kan. Bener-bener saya dibantu semua, bener-bener apa ya, sangat-sangat beruntung lah, satu keluarga boleh dibilang Aha. saling membantu gitu. Jadi sampai saya hari ketujuh itu saya dibantu sama tim Fomega. Saya juga bingung sih, bagaimana ya? Oh ya udah deh, saya mau gitu ya. Terus dibantu dan itu benar-benar berasa. Kan kalau mungkin secara umum orang mikir ya sis, secara energi dibantu itu seperti apa sih? Bener nggak Aha. sih? Pasti, Yes, itu betul. pasti orang akan berpikir seperti itu. Ragu, ya, ya. Ragu, ya. Tapi saya ya kayak gitu, kayak pertama saya ikut meditasi, saya cobain, saya terima, benar-benar kalau saya mau dibantu oleh tim Fomega, saya harus Mhm. dengan tulus saya juga menerima itu. Ya, Pemikiran saya di good, sana. Terus bagus. dibantu itu benar-benar saya kayak kalau kita ke dokter, ke rumah sakit mungkin kita nggak merasa 24 jam ya. Ini seperti kayak punya dokter 24 jam. Kadang merasa aduh saya Sis bisa nyusahin merasakan banget. energi yang sis Banget. terima itu. Iya. Jadi Seperti misalnya apa? ya. Supaya Misalnya bisa paling yang mendengar ini misalnya benar-benar mengerti. ya, yang paling nyata ya, misalnya saya batuk. Saya udah batuk nih, setengah jam gak berhenti-berhenti. Udah Hmm. sakit banget itu, bekas sesar saya itu saya udah nggak kuat batuk lagi. Itu saya langsung kasih tahu ke tim Fomega, kalau saya batuk gitu, nggak berhenti-berhenti. Mhm. Nah itu Mhm. langsung dibantu dengan energi dalam 30 menit itu batuk saya langsung berhenti sis. Wow, cepat ya Ya, efeknya ya. cepat banget ya. Jadi itu benar-benar terasa. Terus Mhm. misalnya saya panas, karena saya udah nggak bisa makan obat. Saya itu sampai urinnya itu udah sampai berbusa loh sis. Karena saking banyak Wow. obat yang masuk ya, obat, Iya. vitamin. Padahal Sis bisa saya minum nggak? Bisa minum air saya putih nggak? minum Kan? banyak, banyak. Oh, good. Saya Mhm. minum pun udah banyak, tapi masih aja urinnya itu sampai berbusa gitu dan Wow. warnanya agak coklat-coklat begitu kan udah nggak bagus ya sis. Iya, iya. Jadi saya mengurangi kayak obat panadol gitu-gitu saya kurangin deh, saya nggak ini. Mhm. Ada tim Fomega sih. Sampai saya panas pun saya kasih tahu dan Aha. itu terbantu loh sis. Itu bisa Cepat ya keluar. reaksinya ya. Iya, Mungkin di sini kan tadi ada komentar dari Siswalin. Mungkin Siswalin bisa ketikkan nomor admin Fomega supaya mungkin iya. ada yang dengar bisa tahu mau daftar. Ini tim Fomega ini setahu saya membantu dalam hal baik COVID maupun non COVID. Jadi ada yang baik secara medis itu uh, mungkin ada yang tidak ketahuan ya, tapi sama tim Fomega itu bisa terbantu karena tim ini bekerjanya unik. Beberapa orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang berbeda itu semua di dalam tim dan membantu di sana. Ada komentar dari Sis Yuni, betul banget, anaknya Sis Yuni namanya Sis Vera dari nggak bisa bangun, dikirim energi. Nah, ini bagus ini. Kanan Bro Jeffrey, klien Fomega dibantu oleh Bro Jeffrey untuk berbuat kebajikan, apalagi yang nggak bisa keluar kemana-mana. Betul sekali. Tolong Sis Welling masukkan ini ya nomor AP adminnya. Sis Yuni bilang 10 kemudian langsung seger, bisa bangun dari tidur terus.
admin Fomega Imun Terapi COVID dan Non-COVID Kesehatan. 0818 730127. Saya ulang, 0818 730127. Ini udah dua nih kesaksian dari Siswati dan Sis Yuni yang memberitahu tentang hasil yang didapatkan dari tim Fomega itu sendiri. Iya, benar. Terus apalagi Sis yang Sis alami? Jadi kayak saya itu ngedrop terus, Sis. Saya itu ngedrop terus, kayak benar-benar nggak ada tenaga. Wow. Benar-benar nggak ada tenaga, ngedrop terus. Jadi kalau saya udah ngedrop itu, saya langsung kasih tahu juga. Yeah. Saya langsung WA-in, terus dikirim energi, sebentar udah enakan. Cuman saya kan posisinya memang ngedrop terus gitu. Jadi benar-benar saya merasakan, oh iya, ini terbantu banget ya gitu. Sis pakai minyaknya? Pakai. Itu saya mungkin saya pakai SBG. terus. SBG-nya Iya, diminum. Iya, itu bawang apa namanya? Black Jadi garlic. ini Iya. dan ini. Iya, benar. Itu minyaknya Iya, wangi loh, enak, saya iya, suka. minyaknya memang enak. Dan itu bukan minyak sembarang minyak itu. Enak, itu Ya. minyaknya enak banget. Nah, jadi saya Si tiba-tiba Santi. keluar keringat dingin. Itu sampai Aha. basah gitu ya. Habis itu kan pasti lemes banget. Nah, itu Oh. langsung saya kasih tahu. Itu langsung dikirim energi, itu berasa enak. Atau saya kedinginan banget. Kalau panas makan Panadol bisa, kalau dingin mau makan apa, Sis? Iya, iya. Mesti capo. Saya nggak bisa capo lagi. Pada saat lagi sakit begitu udah terlalu banyak obat yang masuk ya. Ya, Jadi betul. udah nggak karu-karuan. Jadi benar-benar Terus saya terbantu banget. Terbantu banget. akhirnya yang saya dapat kabar tuh dari Sis Yuni, ternyata Siswati bisa duduk lama setelah itu, dalam waktu masih sakit atau memang sudah dalam penyembuhan, Sis? Oh, itu di hari ke 12, 13 mungkin ya. Itu udah hari saya udah mau udah enak lah, saya udah bisa duduk. Udah enak. Saya coba dari hari ke mungkin dari hari ke-10 saya udah mulai coba lagi. Dari yang ngedrop banget tuh dibantu berapa hari itu udah enak badannya. Terus saya coba duduk dari 5 menit, 10 menit. Jadi dalam sehari itu saya ulang-ulangin aja. Oh, 10 good. menit, gitu. Jadi Semangatnya ngulangin Siswati ritme. bagus banget nih. Saya kan dikasih semangat terus, Sis. Saya harus percaya, saya harus yakin kalau saya bisa sembuh. Ya, dan Ya, buktinya bisa sembuh. iya. Jadi saya pikir, oh iya, saya dikasih semangat, dikasih tahu sama tim. Jadi saya yang, iya ya, saya nggak bisa hanya ngandelin obat atau ngandelin dikasih energi terus gitu. Dari sayanya sendiri itu harus ada semangat dari diri sendiri untuk sembuh. Dari diri sendiri ya, Sis ya. Ya, Good. dari diri sendiri. Gitu. Dari situ, oh ya udah mulai agak bisa duduk, saya duduk. Kalau enggak ya pas Bro Jeffrey kalau nggak salah juga kasih tahu, maksudnya nggak perlu harus kita duduk bermeditasi juga. Gitu. Bermeditasinya nggak perlu harus posisi seperti kita lagi sehat bermeditasi. Betul. Kita Bisa bisa recline kok. bermeditasi. Iya, Ya, jadi bisa dikondisikan lah sesuai dengan betul. keadaan kita. Betul. Jadi saya cobain, kemudian dari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, kayak gitu. Akhirnya oh ya udah bisa nih, mulai bisa panjang meditasinya. Gitu. Good. Wow.
Senangnya ya dengan kemajuan Iya. sis. Dan selama sis bisa duduk meditasi begitu, nggak terganggu sama anak-anak atau keluarga lain ya sis ya. Enggak, karena kan saya Bersyukur ya. isoman, iya bersyukur banget saya isoman, anak-anak pun ngerti ya, mereka ngerti Iya, gitu. iya. Ini komentar lagi dari sis Yuni. Ternyata cucunya sis Yuni, sis Ara, juga kena COVID. Udah sembuh berkat bantuan dari tim Fomega. Iya, jadi tim Fomega ini sudah banyak membantu orang-orang baik yang COVID maupun non COVID. Nah, eh, saya mau denger nih tentang kegiatan Siswati. Siswati kan kemarin tuh cerita sama saya seneng bebikinan. Bikin-bikin apa nih yang sis bilang lagi cerita nih sebelum pandemi atau lagi pandemi ya. Sis kan udah mulai bikin-bikin sabun tuh. Nah, yang nanti saya mau pesen setelah uh, hidungnya bisa bisa cium. Sekarang ini hidung udah bisa cium belum? Bisa cium, cuman tertentu sis. Jadi belum balik Oh, normal ya. uh, Jadi kalau yang baunya agak kenceng gitu ya saya bisa cium. Tapi masih belum belum bisa seperti semula gitu. ya, Memang belum bisa seperti semula. ya Jadi pelan-pelan, sabar. Itu pelan-pelan bisa ya. bilang minyaknya wangi, kan artinya sis udah bisa cium Kecium, itu. kecium sis, kecium bener. Jadi dicium itu kecium. Tapi kalau kayak dari jarak agak jauh, susah. Ah, ah. Ah, Terus kalau kayu kecium putih itu gitu, kecium, kecium nggak? Kalau kayak minyak kayu kecium, putih atau minyak kecium. angin, kecium. Minyak, Ya minyak, artinya udah mulai minyak bekerja. apa? Kayak essential oil begitu-begitu kecium Mm. kok, kecium. Oh, good. Mm-mm. Wah, Sis Yuni komentar turut bermudita cita Siswati. Cerita sedikit dong tentang usaha Siswati yang sedang akan dikembangkan ini. Sabun, bikin sabun. Saya itu kan Kenapa suka bisa tertarik pengen bikin sabun? awalnya itu saya nyari kegiatan untuk anak saya, sis. Oh, Nah, oke. Okay. untuk anak saya. Jadi pas kebetulan yang di grup ekoenzim, mereka Uh-huh. ngadain kelas untuk bikin sabun. Oke. Nah, Okay. terus saya bilang sama anak saya suruh join. Terus saya liatin, saya pantau, join. Ya namanya anak-anak ya, belum bisa ngerti banget dianya. Jadi akhirnya jadi saya sih yang nerusin. Dan ternyata memang nggak bisa itu anak-anak. Karena ada bahan bahan kimia yang di awal pembuatan itu kita harus hati-hati. Oh, oke. Jadi Okay. kalau bikin pun Tidak cocok harus ya pakai, untuk anak-anak ya ya. memang nggak bisa, tidak disarankan lah kalau menurut saya karena bahaya ya, Hmm. gitu. Hmm. Nah, akhirnya dari situ saya bikin, ternyata seru ya, ternyata seru. Jadi saya bikin, terus saya cari-cari lagi nih di internet, Google apa, saya cari-cari lagi, belajar lagi, bikin sabun Bagus. ternyata, Semangat. yang yang ternyata ada manfaatnya itu kalau kulit kita sensitif atau enggak atau untuk yang kayak bagaimana itu ada campuran-campurannya itu beda-beda. Kalau mau Ya. dibikin yang seperti apa kita bisa bikin gitu. Oh, jadi custom made ya bisa ya, Sis ya? Custom made bisa. Jadi kalau saya mau yang wanginya begini, saya mau yang wanginya apa, atau mungkin kulitnya kering atau gimana. Nah itu bisa dibikin gitu sis. Oh, oke. Okay. Nah, jadi saya menjadi seru kayak gitu. Jadi saya nyari-nyariin minyak apa gitu ya. Karena kan bahan dasar dari sabun ini minyak. Ya. Minyak apa, Ah, manfaatnya iya. apa. Untuk Aha. yang kulit begini manfaatnya pakai apa. Nah, begitu. Terus bisa dicampur dengan apa bunga-bunga begitu. Lavender dan rose pesanan saya jangan Itu. lupa. Nih, saya bikin nih waktu itu. Oh, ini lucu Ini amat rose. ada. Iya, Nah, ada itunya. cetakannya. Apa? Snoopy ya? Ini ya Snoopy. Sebenarnya kan ada Wah. cetakan khusus, sis. Cuman karena Ah. kita masih belajar ya, jadi uh-uh.
Cuman ini saya pakai rose, terus saya cobain dulu pakai di sendiri Sip. gitu ya. Efeknya tuh Jadi bagaimana? Heeh, gitu. Jadi baru bisa. nanti kalau sudah berhasil, saya duluan jadi customer pertama yang akan beli. Terus dari sabun kemudian ketemu lagi skincare gitu. Ada yang nawarin Oke. skincare yang natural. Dari bahannya itu bukan sintetis, Wah, natural ini gitu. bagus nih supaya Jadi jangan apa namanya, jangan pakai terlalu banyak kimia ya. kimia sintetis itu lama-lama kulit kita menjadi kering lah atau apa Betul. namanya iritasi, gampang Ya. iritasi. Itu makanya kulitnya si Swati itu kinclong sekali. Masa sih sis? Ih, bener. Beneran Jadi saya kinclong. cobain, ini benar saya nggak pakai apa-apa, saya coba apa namanya skin fasting. Jadi dari produk kimia, produk-produk apa skincare itu dinolin dulu semuanya supaya Oh, kulitnya sehat, bisa ya. terima skincare natural itu. Gitu. Sis, Mm-mm. request ya sis. Mm. Tanpa SLS, tanpa paraben, itu Itu kalau nggak sis pakai. bisa bikin itu, ya jadi itu akan sangat bagus. Terus Iya. ada lagi, bikin odol tapi nggak pakai fluoride. Hmm, bisa. Itu tantangan. Iya. Ya, Jadi karena kayak saya ini sudah sejak saya mm-mm. tahu jangan pakai fluoride itu dari Iya, Bantewin. iya. Bantewin sarankan jangan menyikat pakai odol yang mengandung fluoride. Nah, jadi saya tuh Hmm. waktu di Amerika gampang bisa beli banyak produknya. Tapi di Indonesia ini susah banget ketemunya. Jadi Iya saya benar. tuh kalau suami pulang nitip beli odol dari sana, kan lucu ya. Tapi ya karena nggak mau yang ada fluor, sedangkan di sini itu kebanyakan ada fluoride-nya. Jadi itu sebabnya kenapa saya berusaha mencari sebenarnya di lokal ini untuk yang tidak ada fluoride-nya. Nah Hmm. kalau bisa numpang nanya, oh ada yang tanya nih, oh si Swelling udah masukkan daftar meditasi di damasuka.or.id. Sorry sebentar, ada pertanyaan dari Bro Harjono. Selamat malam, Sis Brenda numpang nanya nomor HP Tim Fomega nomor berapa? Sis Welling boleh minta bantuan masukkan. Oh ini udah ada ya. Silakan chat ke admin 0818730127. Itu adminnya Fomega. Jadi bisa Fomega ini membantu dengan energi dan bisa untuk apa ya orang-orang yang syaraf kejepit lah, yang masalah di jantung nih sedang menangani masalah di jantung, sedang menangani skoliosis, banyak deh. Saya juga lihat begitu, wah ternyata banyak sekali ya orang-orang yang bermasalah gitu. Mohon minta nomor telah HP-nya Siswati. Wah, Siswati berkenan memberikan nomor WA atau mau kontak di DM aja? Ya di DM aja nggak apa-apa sis. Di DM. Silakan Ya kontak Siswati. WU, Sis boleh ketik boleh. mungkin ya, WUZHEN dot WZH ya. Jadi yang tadi bertanya Sis Ami Asia 65 mau tanya produk sabunnya. Oh ya, nah dapat customer nih. Tapi sabar ya Sis Ami ya, karena Siswati ini kan sedang dalam proses pemulihan penciuman. Jadi kalau beliau sendiri waktu saya pesan sabun, beliau bilang belum bisa full ciumnya itu keluar. Jadi kita harus sabar nunggu. Dan saya rasa Benar. penantian kita ini akan worth it, kita tunggu Ya ya. Jadi saya soalnya kalau bikin sabun itu kan harus wanginya ya seperti apa.
Memang kalau sabun natural ini susah. Susahnya itu Hmm, wanginya nggak bisa terlalu kenceng. ya. Mm-mm. Dan Jadi jadi supaya orang mengerti bahwa bukan karena dari apanya, tapi ya natural ya, namanya juga alami ya. iya, Itu dia. Silakan dihubungi di DM saja ke Sis Ucen, WUZHEN.WZH. Oh, baik-baik, GWS buat siswati. Oke, jadi boleh kontak aja, nanti bisa mendapatkan produknya. Oke, wah nggak berasa loh sis, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Dan karena dengan Instagram, Insta TV ini kita dibatasi, mungkin untuk supaya bisa ngeload ya, nanti di save ini rekaman ini. Jadi terpaksa kita sudahi. Siswati ada pesan nggak buat yang mendengar? Cepat sembuh katanya. Nah ini Sis Yuni juga mau pesan nih, saya juga mau sabun natural dan skincare natural untuk Tata cucu saya. Oh iya, kulitnya Sis Tata itu memang harus spesial. Jadi nanti tinggal kontak lah langsung. Ada pesan nggak sih Swati sebelum kita selesaikan? ya pesannya yaitu ya kalau saya bilang eh, kalau bisa kita semua itu belajar bermeditasi mulai dari sekarang karena bermeditasi itu banyak sekali membantu dalam masalah-masalah kehidupan kita. Itu harus dicoba, jangan dipercaya saya ngomong, dicoba. Betul. Benar. Lakukan sendiri, kami hanya mengajak, tapi Bro dan Sis sendiri yang memutuskan dan menjalankan, dan mudah-mudahan Sis dan Bro mendapatkan hasil baik seperti yang kami semua dapatkan. Ya. Ada komentar dari Sis Liana Wati Jayadi. Siswati ekoenzimnya di fermentasi kedua sudah coba. Ada Saya, dari Marcuet. Oh, nih teman lama saya nih Bro Marcuet. Salam sehat. Salam sehat juga Bro. Ini teman lama saya di waktu bekerja di LA Gear dulu. Senang sekali mendapatkan komentar. Pasti bronya juga sehat ya. Oke. Jadi itu saja bincang-bincang kita malam ini. Seperti biasa kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Semoga sharing malam ini bermanfaat bagi semua yang mendengar langsung maupun yang nanti mendengar rekamannya dan mendapatkan hasil dan mendapatkan pengertian jauh lebih baik tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan kita di dalam masa-masa sulit di pandemi ini. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, Kan En, terima kasih banyak Siswati yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. karena Oh iya, Sis ada. Brenda. Iya, semoga bermanfaat buat semua dan salam juga untuk keluarga. Nah, ini ada komentar dari Siswelling untuk pemesanan sabun, minyak pomega dan juga Swiss Black Garlic. Dan Cinta ke-36 tanggal 9 Agustus Senin depan akan diisi kembali oleh Bro Jeffrey dalam tema membuat sembayang bulan 7 atau cikwe menjadi bermanfaat. Ini akan seru ya karena kita mengerti bahwa bulan 7 ini dalam hitungan lunar
Jadi bukannya bulan 7 Juli bukan, tapi lunar itu adalah sembahyang leluhur untuk orang-orang yang mempercayai sembahyang leluhur. Ini akan dibahas tuntas oleh Bro Jeffrey, yang pastinya akan juga sangat bermanfaat. Oke deh, selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Cerita inspiratif nampol tuimas asik. Oke, sampai jumpa kan Eng Siswati Sis Brenda dan semuanya. dan semua yang sudah mendengar.